Oke, dari kita mau ngebahas drama yang lagi hot banget nih sekarang nih ya. Udah mau meleduk tuh dramanya gue lihat-lihat ya sekarang. Jadi ini ada satu account di IG ya yang nicknya e-commerce. Jadi itu dia suka ngebahas ya sama ngeposting-postingin meme semua yang berhubungan sama platform-platform lah. Lucu-lucuan, terus ada juga keluh kesah orang. Nah, belum lama nih dia posting ya, satu postingan nih yang rame banget. Jadi dia ngebahas soal tuh integrasinya Tokopedia. Jadi kan dia migrasi tuh, habis itu diintegrasi jadi satu sama TikTok Shop. Nah, di situ tuh dia ngebahas di mana banyak seller-seller, terus karyawannya juga curhat kalau ini tuh banyak masalah banget. Dan ini postingan rame banget karena yang komen-komen tuh banyak setengah mampus yang ikut komplain-komplain. Banyak yang ngasih foto-foto juga. Itu kalau gue jejerin ya masalah-masalahnya, kalau gue bacain satu-satu itu bisa seharian kagak habis. Ya sampelnya kayak begini aja lah. Dimana mereka tuh bilang katanya platformnya itu masih banyak bug, di mana abis mereka jadiin satu, mereka ada yang message gak masuk, terus orang nanya apa gitu gak masuk-masuk, akhirnya gak jadi belanja. Terus mereka upload produk, terus bisa gak nongol lah, terus bisa error juga, bagaimana. Terus yang parahnya lagi, mereka juga banyak yang curhat gitu loh, ketika mereka diintegrasi, terus mereka kayak dipaksa masuk ke dalam program-program yang mereka nggak pengen gitu loh. Dan potongannya si program-program ini gede banget, benar-benar manjain bayar. Dan si seller ini benar-benar mesti terima. Dan begitu mereka mau keluar dari program ini, itu tuh susahnya setengah mati gitu loh, gak bisa keluar-keluar. Dan yang lebih parah lagi, mereka ada yang curhat ya. Katanya toko mereka nih tadinya rame, habis itu mendadak katanya sepi gitu loh. Jadi mereka bilang nih jangan-jangan algo mereka nih dimatiin sebelum sampai mereka benar-benar migrasi atau integrasi gitu. Ya gue sih nggak tahu ya. Cuman kalau kejadian ini bener, ya itu sih buat gue sih gak etis gitu loh sampai algo dimain-mainin gitu loh. Ya sebenarnya sebelum rame-rame kayak begini, beberapa minggu yang lalu ada orang-orang yang gue kenal ya, teman-teman di Facebook gitu. Ya mereka tuh jualan barang-barang yang berbau Jepang-Jepang, yang wibu-wibu gitu kayak Dakimakura, action figure. Terus mereka tuh kayak ngumpul, ada beberapa orang tuh minta tolong gua gitu buat speak up. Cuma gua waktu itu pikir, ah, lu kagak salah anjir mintanya sama gue nih, gue bilang. Secara kan gue ngebahasnya biasa drama-drama Facebook. Ini kayaknya lu mestinya nyarinya Bang Medi atau Bang Fran sih. Cuma mereka bilang katanya, iya yang kita kenal cuma lu katanya, lu juga suka nimbrung di postingan-postingan wibu. Ya waktu itu sih gue masih keder ya, gue pikir ini masalahnya apa ini ya, gue mendadak gue bahas gitu, kayaknya kan sekarang lagi ada masalah. Ternyata emang banyak masalah anjir. Kalau masalah mereka sih sebenarnya parah juga kalau gue lihat-lihat. Jadi mereka nih banyak ya yang toko tuh di-ban-banin permanen. Habis itu barangnya juga diblok-blokin gitu loh. Katanya mereka kayak dituduh gitu jualan barang-barang sek gitu, atau mengandung barang-barangnya tuh 4 no gitu loh. Terus mereka ada sempat posting juga ke gua gitu loh. Kalau foto-fotonya gue lihat, ah wajar aja. Gue bilang apa beneran ini yang diinin? Mereka bilang iya. Gue bilang dari dulu Saber ya begini-begini aja bentuknya. Gue bilang ya gak bakalan itu. Ya gue juga tahu lah barang-barang Jepang ya rata-rata begini-begini gitu loh ya. Ya sedikit seksi-seksi tapi menurut gue masih acceptable lah. Terus gue nanyain mereka, apa lu gak coba gitu komplain ke CS-nya gitu, ngomong ya misalnya kan ini kayaknya barangnya wajar-wajar aja. Mereka bilang udah, mereka bilang mereka juga rasa ini mereka ngedetectnya pakai AI. Habis itu juga orang-orang yang kayak tim sweepingnya tuh kayak bener-bener nggak ngerti barang-barang Jepang kayak action figure begitu gitu loh. Jadi mereka nggak diterima gitu aja. Malahan mereka cerita ada yang sampai ke kantornya ke sana ya, ke CS-nya gitu loh ngomong. Ya mereka gue dengerin sih juga lebih itu lagi ya kasusnya tuh. Jadi mereka katanya kayak dimasukin, diajak ke ruangan yang kedap. Habis itu mereka nggak boleh ngerekam suara, nggak boleh foto, nggak boleh video. Terus mereka di sono udah curhat gitu, minta solusi pun nggak ada apa-apa gitu loh. Ya nggak bisa aja gitu loh. Mereka udah kasih lihat bukti-bukti gitu loh. Oh kalau ini nih barangnya beneran action figure atau apa gitu, ya udah mereka tetap aja gitu dicuekin. Jadi bener-bener kayak gak ada solusi gitu loh, mereka gak didengerin. Makanya gue ada sempet nanya juga ya ke mereka, ini beneran nih gue bilang kalau ntar gue speak up nih bisa dipertanggungjawabin.
Mereka bilang, "Iya," katanya, orang beneran kejadian kayak begini mah, ya udah deh akhirnya gue jadi percaya aja. Coba kalau dengar keadaannya emang bener kayak gini sih, bener ya kalau gue lihat tuh udah lumayan parah ya. Terus sekarang juga berkembang tuh ada isu-isu ya, di mana katanya ini proses integrasi ini nih, katanya migrasinya, ya itu sebenarnya katanya mau di-merger jadi satu, habis itu katanya ya si Tokped ini disuntik mati supaya sellernya semua pindah ke TikTok. Ya cuma ini gua nggak tahu ya, cuma kalau bener rada aneh sih. Gua nggak tahu sih kebiasaannya mungkin nih orang-orang yang manajemennya gimana. Cuman kalau di Indo kan lu bisa lihat sendiri, tiap marketplace itu ada kayak spesialnya gitu loh. Nggak ada marketplace yang nguasain semuanya. Di negara-negara lain juga kejadian kayak begitu. Ya kecuali ada negara-negara yang cuma platformnya segitu aja, cuma satu terus gak ada pilihan ya. Itu bisa gitu loh. Kalau di Indo kan lu udah lihat tuh market-marketnya udah kebentuk semua. Kayak Lazada, orang mau cari handphone ke sana. Shopee, orang kalau mau nyari misalnya baju-baju, garment, aksesoris, sama barang-barang midliner itu di sana. Ya kalau Tokped tuh barang-barang yang, lu lihat tuh barang-barang yang terkesan mahal-mahal tuh semua rata-rata orang pada nyari ya di Tokped, orang udah percaya. Nah kalau TikTok ini yang gue lihat ya masih kagak jelas ya. Ya gue lihat nih orang nyari diskon-diskon yang murah, yang perintilan-perintilan, atau yang dijualin nama influencer, semua baru ke situ gitu loh. Jadi misalnya lu kayak mau ngubah kayak gitu, haluan gitu loh, yang dari satu dimatiin, belum tentu itu bakalan semua pindah ke TikTok gitu loh. Bisa juga nyebrang ke tempat lain. Yang sekarang ternyata beneran kan kejadiannya kayak begini tau gak lo. Dia dengan migrasi ini gue lihat juga, ya sebelum migrasi sih gue udah lihat ya, Shopee itu sekarang udah jor-joran banget, udah maksudnya trafficnya tinggi sekali. Jangan-jangan gua rasa sekarang udah nomor satu ya. Gua sih ngebaca di media dari setahun yang lalu katanya dia udah nomor satu sekarang. Ya jadi nggak bisa lu kayak ciptain platform gitu yang bener-bener bisa nguasain semua. Gue bilang sih rada-rada nggak masuk akal ya. Terus juga di drama ada hal-hal kocak ya. Jadi gue suka ngebaca ini komenan-komenan ya. Gue nggak tahu nih orang siapa ya. Jadi ngomong katanya, ya udah kalau nggak mau jualan nggak usah jualan di sini gitu loh katanya. Iya di sini juga nggak perlu lu orang terakhir-terakhirnya juga pada balik lagi cari ke sini. Nah ini yang salah nih, ini ngomongan yang super salah, tai anjing. Ini nggak bisa nih orang ngomong kayak gini. Gua nggak tahu nih orang makanya nge-troll gitu atau bikinin postingan-postingan biar rusuh atau gimana. Tapi yang pasti kalau buyer sama seller nggak mungkin ngomong kayak begini, sumpah. Ya kalau ini booster sih lebih goblok lagi anjing, ini bukan politik tai. Soalnya ini bukan sekedar orang ngomong-ngomong sembarangan terus jadi rame. Ini banyak banget anjir yang komplain. Ini curhatan hati dari seller-seller sama karyawannya dia sendiri tentang masalah ini. Bukannya orang kayak bikin ribut doang. Ya masalahnya nggak ada platform tuh ya sebesar gitu loh yang nggak bakalan jatuh. Ya lu bisa bilang ini kelewat gede banget gitu loh, nggak mungkin jatuh. Nggak ada anjing, sejarah tuh udah ngebuktiin gitu. Mau di negara mana tuh platform yang segede apa tuh akhirnya ada yang jatuh juga anjir kalau takabur ini. Makanya gue nggak tahu nih ini ngomongan orang-orang ini ngomongan-ngomongan yang nggak bertanggung jawab kalau menurut gue ya. Iya, kalau yang gue lihat dari ini drama ya, ini sebenarnya bukan soal kayak simple soal integrasi, migrasi, terus banyak bab, bukan apa-apa. Kalau gue lihat sih lebih kesannya ya platform itu jadi kayak nginjek seller gitu loh. Jadi ya platformnya asik, yang pembelinya asik dimanjain, tapi sellernya tuh diinjek. Ya nggak bisa anjir, masih simbiosis mutualisme. Misalnya lu kelewat neken seller gitu, tadi dia kabur deh platform lu, pindah ke platform lain gitu loh. Terus bayar gitu di situ juga walaupun lu misalnya ada diskonnya gede, cashbacknya gede, tapi yang jualan dikit gitu loh, pilihannya dikit. Orang mau nyari barang juga susah. Ujung-ujungnya pembeli juga jadi males dong ngelihat, ngapain gue beli di sini? Yang jualan juga sepi gitu loh. Mendingan tempat lain walaupun gak ini tapi tetap aja jualan banyak pilihan. Ya masih sama-sama enak lah baru bisa happy ending. Gak bisa segelitir pihak yang happy-happy, yang satu lagi nyungsep tapi lu ngarepinnya happy ending. Ya kagak ada anjir, yang ada jadi ribut. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.